Hai, kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di Calvin Chess. Berikut ini adalah pembahasan catur pada pembukaan Caro-Kann Defense. Langsung saja ke permainan. Di sini, kita memegang buah putih. Dan kita awali permainan dengan pion E4. Dan hitam membalas pion C6. Pembukaan ini disebut Caro-Kann Defense. Kita lanjut kuda C3. Hitam membalas pion D5, bertujuan menyerang pion pusat kita. Lalu kita mainkan kuda F3. Di sini, ada 3 kemungkinan untuk pihak hitam. Pertama, pion maju menyerang kuda. Kedua, pion makan pion. Atau yang ketiga, gajah maju mengepin kuda kita. Oke, mari kita bahas satu persatu gerakan tersebut. Dimulai dari pion maju menyerang kuda, kita jawab saja dengan kuda mundur ke E2 mengancam balik pion. Lalu hitam pion C5 melindungi temannya. Kita majukan lagi pion C3 mengajak pertukaran. Jika hitam menolak pertukaran dan terus maju menyerang kuda, kita balas kuda lompat ke F4 menyerang pion 2 kali. Tentu hitam pion C4 melindungi pion. Pada posisi ini, kita sangat tertekan dengan keberadaan 2 pion hitam. Tapi kita akan menghilangkan tekanan tersebut dengan menteri ke A4 skak. Mau ditutup dengan apapun, kita tetap akan memakan pion C4 dengan menteri. Dan masih tetap menyerang pion 3 kali. Hitam sudah tak dapat lagi melindungi pion. Dan setelah gerakan normal, kita makan lagi pionnya. Di sini, kita unggul 2 pion dan pengembangan perwira yang cepat tentu kita akan mendominasi permainan. Kita balik lagi ke gerakan kedua, yaitu pion kali pion. Cukup kita makan saja dengan kuda. Gerakan umum yaitu gajah F5 menyerang kuda. Kita balas kuda G3 menyerang balik gajah. Setelah gajah mundur ke G6, pion maju ke H4 bertujuan menyerang gajah. Hitam pion H6. Kita lanjut kuda E5. Hitam gajah H7. Langsung saja kita menteri H5 ancaman skakmat pada petak F7. Hitam bisa saja memajukan pion G6 sekaligus menyerang menteri. Kita biarkan saja menteri terancam dan majukan gajah ke C4. Jika hitam pion kali menteri, maka kita skakmat dengan gajah di petak F7. Oleh karena itu, hitam akan menghindari skakmat dengan memajukan pion E6, lalu kita mundurkan menteri ke E2. Jika hitam lanjut gajah G7 menyerang kuda, maka kita korbankan kuda dengan memakan pion F7 menyerang menteri dan benteng sekaligus. Lalu raja kali kuda, dan menteri kali E6 skak. Raja hanya bisa ke F8, dan kita skakmat di petak F7. Kita kembali ke posisi saat menteri mundur ke E2. Bagaimana kalau hitam menggerakkan kuda ke F6? Tetap saja kita lanjutkan kuda kali pion F7. Raja kali kuda. Menteri kali pion E6 skak. Raja G7. Dan menteri skakmat di petak F7. Oke, kita kembali saat kuda E4. Hitam tidak membawa gajah ke F5, melainkan kuda F6. Kita cukup lindungi kuda dengan menteri E2. Lalu jika hitam kuda ke D7 melindungi kuda, maka kita kuda D6 dan skakmat. Mari kita bahas lagi gerakan ketiga, yaitu gajah G4 memaku kuda kita. Balas saja dengan pion H3. Setelah gajah mundur ke H5, makan dulu pion dengan pion. Hitam pion kali pion. Dan kita keluarkan gajah B5 skak. Hitam kuda C6 menutup skak. Lanjut lagi pion G4 menyerang gajah. Gajah mundur ke G6. Majukan lagi pion H4 bertujuan menyerang gajah. Hitam pion H6. Kita majukan kuda ke E5 mengancam kuda 2 kali dan juga mengancam gajah. Di sini, hitam tidak akan memundurkan gajahnya, karena kuda kali kuda mengancam menteri. Pion kali kuda. Gajah kali pion skak. Raja tidak dapat kabur, hanya dapat ditutup dengan menteri. Setelah gajah kali menteri, maka hitam telah kehilangan menterinya. Oleh karena itu, hitam harus melindungi kudanya dengan benteng C8. Kita bawa lagi menteri ke F3 menyerang pion D5 2 kali.
Setelah hitam pion E6 melindungi pion. Kita lanjut pion H5 mengancam gajah. Jika gajah mencoba kabur, maka menteri kali F7 skakmat. Jadi, hitam harus mengorbankan gajah dengan membawa menteri ke E7. Lalu kita makan saja gajah dengan pion dan kita telah unggul perwira. Oke teman-teman, kita ke gerakan lain dari pembukaan karokan. Seperti biasa pion E4. Hitam pion C6. Kuda C3. Dan pion D5. Pada posisi seperti ini, kita juga bisa memajukan pion ke D4. Hitam pion kali pion. Kita makan kembali dengan kuda. Lanjut kuda F6 mengajak pertukaran. Kita majukan menteri ke D3 melindungi kuda. Di sini, hitam pion E5 mengorbankan diri. Mengapa? Karena hitam juga mempunyai jebakan dengan gerakan ini. Contohnya kita makan pion dengan pion. Hitam tidak akan memakan menteri kita, melainkan menteri ke A5 skak. Setelah kita menutup dengan gajah, hitam akan memakan pion E5 dan mengepin kuda. Jika kita melindungi kuda dengan pion F3, gajah akan ke F5 menambah tekanan. Kalau kita pion G4 mengusir gajah, maka hitam kuda kali kuda. Kita pion kali kuda, maka menteri kali pion skaster. Menteri kali menteri. Gajah kali menteri, dan benteng kita terancam hilang. Atau jika kita mencoba mempertahankan benteng dengan kuda F3, tetap saja gajah kali kuda dan kita kalah satu perwira. Jadi, untuk menghindari itu, maka saat menteri kali pion mengepin kuda, kita jangan melindungi kuda, melainkan kita lakukan rokade panjang terlebih dahulu. Di sini, jika menteri kali kuda, maka benteng akan ke E1 dan menteri hitam pasti hilang. Oleh karena itu, hitam akan memakan kuda dengan kuda. Nah, jika kita berada pada posisi ini, kita jangan memaku kuda dengan benteng, melainkan kita korbankan menteri dengan skak di petak D8. Langkah paksa raja kali menteri, dan skakmat indah akan terjadi dengan gajah meluncur ke G5 double skak. Hanya ada dua petak untuk raja melarikan diri. Jika raja ke C7, maka gajah ke D8 skakmat. Atau jika raja ke E8, maka benteng D8 dan skakmat. Demikianlah beberapa langkah jebakan yang saya tampilkan. Dan jika ada langkah yang lebih baik menurut Anda, silakan isi di kolom komentar. Gens Unasumus.